Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, baik yang hadir dalam gedung gereja secara terbatas saat ini, maupun yang mengikuti ibadah live dari rumah masing-masing. Dari gedung gereja jemaat Rantepao, kami mengucapkan selamat sore, salam sejahtera bagi kita, dan salam sehat. Penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini, yaitu poin yang pertama. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat, baik yang di dalam dan di luar jemaat yang telah mendukung pelayanan jemaat Rantepao melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa. Persembahan yang masuk melalui BPD Sulselbar sebesar Rp1.514.000. Dan poin yang ke-10, penataan bunga dalam ruangan gereja sepanjang minggu 5 September sampai dengan 26 September adalah PWGT kelompok 5 dikoordinir oleh koordinator PWGT dan Ibu Merlinda Pakan Lebang. Dan poin yang ke-11, ibadah syukur. Ibadah syukur keluarga Ibu Betty dan keluarga Ivan Nurung di kelompok pelayanan 1B atas kesembuhan dan selesainya pemakaman almarhum Yunus Pamiring di Tonglo akan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Agustus 2021 pukul 4 sore. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Poin yang ke-12, pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao, yaitu Saudara Kiki Miranti Kesaryong dengan Saudara Supiawan ST akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 September 2021 pukul 8 WITA di gedung gereja jemaat Rantepao. Dan resepsi akan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 11 WITA di Hotel Misliana. Poin yang ke-13, berita duka cita. Telah meninggal dunia yang pertama, Ibu Marliani Dani atau Mama Dea, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 3 pada hari Selasa 24 Agustus 2021 di rumah kediaman kelompok 3. Jenazah almarhumah Murliani Dati telah dimakamkan pada hari Kamis 26 Agustus 2021 di Barana. Dan yang kedua, Bapak Dr. Andus Yermia Madeten pada hari Rabu 25 Agustus 2021 di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Ibadah pembukaan atau pemindahan jenazah almarhum Dr. Andus Yermia Madeten ke Barana akan dilaksanakan pada hari Senin 30 Agustus 2021 pukul 11 WITA ke rumah Tongkonan Ba'ba Barana. Dan yang ketiga, Bapak Ismerda Lebang pada hari Sabtu 28 Agustus 2021. Majelis Gereja dan seluruh anggota Gereja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam, kiranya Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Dan ada satu tambahan warta jemaat, pelaksanaan vaksin Moderna bagi anggota jemaat yang belum pernah mendapat vaksin sebelumnya dan vaksin Sinovac tahap kedua yang sudah pernah mendapatkan vaksin pertama dengan mendaftar di masing-masing kelompok dengan memasukkan fotokopi KTP. Pelaksanaan vaksin akan dilaksanakan pada hari Senin 30 Agustus 2021 dimulai jam 9 WITA di gedung gereja jemaat Rantepao dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikian informasi, terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah penekanan warta jemaat, selamat beribadah.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pada hari yang dikuduskan saat ini, kita datang dengan sorak-sorai memuji memuliakan Dia. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, senantiasa mengasihi kita umatnya. Sebab Dialah firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebagaimana tema kita pada saat ini, mari teduhkan hati dan pikiran, kita mengagungkan kebesaran namanya. Saya sambut sidang jemaat untuk berdiri dan kita memuji Tuhan. Segala puji syukur 2 kali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita percaya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertai juga. Kita semua insaf akan salah dan dosa kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja yang kita lakukan kepada sesama dan terlebih kepada Tuhan. Mari datang tunduk di hadirat Allah, Bapa di sorga, dengan penuh kerendahan hati. Kami tunduk merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami menyadari betapa banyak dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Dan kami tahu bahwa sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami menghadap tahta-Mu yang kudus.
Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau lagi aku tetap setia. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali sebagaimana Efesus pasal 4 ayat 31 hingga 32. Buanglah semua rasa sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan, tetapi hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain, dan saling memaafkan kesalahan antara satu dengan yang lain, seperti Allah sudah mengampuni kamu karena bersatu dengan Kristus. Kembali firman Tuhan menggema Yakobus 1 ayat 22 menjadi petunjuk hidup baru. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 45 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 45 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Nyanyian pada waktu pernikahan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Menyampaikan sajaku kepada Raja, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Dalam keagunganmu dan semarakmu, Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan.
segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Kita sambut pembacaan Mazmur dengan menyanyikan Mazmur 47 ayat yang pertama, isi dunia sorak-sorailah. Dunia sorak-sorailah, mari bertepuk bagi Allahmu dan elokkanlah Raja mulia. Dia yang menang habis perang, musuh bertelut takut bersujud, tapi kau rendah waris dunia. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita persiapkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama dalam ibadah ini. Pertama, dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, Yakobus pasal 1 ayat 19 hingga 27, dan dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, yang terus memelihara menjaga kami setiap keluar masuk di dalam hidup kami. Hingga saat ini kami dimungkinkan lagi untuk menikmati bait-Mu yang kudus, menyembah-Mu, merindukan sabda-Mu untuk menjadi cahaya dan terang pada jalan kehidupan kami. Namun kami sungguh menyadari betapa terbatasnya pikiran kami, pemahaman kami, untuk mau mendengar dan mendalami betapa dalamnya rahasia ilahi melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami akan renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Terlebih hamba-Mu yang sangat terbatas ini, oleh karena itu ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, singkirkanlah segala hal yang sia-sia yang tidak berkenan dari hati kami, dari tengah persekutuan kami saat ini, sehingga benar-benar kami fokus kepada pemberitaan firman-Mu. Karena itu bersabdalah kepada kami di tengah kerinduan kami bersama saat ini, di dalam nama Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan, kami sambut sabda-Mu. Haleluya, amin. Mari kita membaca bacaan pertama Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga ayat ke-10. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 10. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu.
Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu itu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan firman kepadamu, pula bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya.
ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Haleluya. Injil Markus pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, surahkan kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Silakan duduk. Selamat sore dan shalom. Salam kasih di dalam Tuhan. Salam sehat menjalani hari-hari kita. Bagian firman Tuhan yang menjadi bahan utama kita dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 hingga ayat yang ke-27. Kita dituntun tema firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kada tu kuasa umpama kariman deatamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bukan baru kali ini kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin benar bahwa Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada sore hari ini karena benar merindukan firman Tuhan. Amin. Dan kita sudah berulang kali mendengarkan firman Tuhan. Sejak kita
bisa membaca, kita mendengarkan dengan baik. Kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Sekolah minggu hingga pada saat ini sesuai dengan jumlah umur kita. Saya sudah hitung-hitung, kalau setiap hari kita membaca satu perikop atau satu ayat, itu berarti 7 hari kali 4 berapa ya? 28 ya, 28 perikop kalau satu perikop 1 hari. Atau kalau satu ayat yang kita bisa hafal, berarti 28 ayat Alkitab dalam 1 bulan. Kali 12 bulan menjadi 336 ayat atau 336 perikop. Apa kombai dari Januari sampai bulan Agustus sekarang hanya Yohanes 3 ayat 14 yang bisa kita hafal terus. Ya, sudah di luar kepala. Nah, karena itu kita sudah meyakini, kita sudah menyadari betapa banyaknya firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari. Di belakang tadi di konsistori, kupalampena tu apa napokada salah seorang hamba Tuhan majelis gereja nakwa. Tiap pagi dan sore kami mendengarkan renungan. Ya, dari Toa atau juga bisa dari YouTube. Ada lagi yang kita persiapkan sendiri, kita ikuti sendiri, kita atur sendiri dalam hidup kita secara pribadi. Sudah banyak kali mendengar, membaca, baik secara pribadi, secara bersama-sama, firman Tuhan ini dalam hidup kita. Kita begitu sudah kaya raya dengan firman Tuhan. Kita itu lama sorong basai seumperangi kadang napong Tuhan. Pertanyaan penting, seberapa jauh kita memberlakukan itu dalam hidup kita? Apa yang sudah kita dengarkan? Apa yang sudah kita renungkan? Apakah sudah mendarat? Apakah sudah kita lakoni dalam hari-hari hidup yang kita jalani hingga pada saat ini? Itu menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya. Atau jangan-jangan kita hanya suka menyenangkan telinga asal mau memilih to YouTube ya to pendeta ya to kupurelum perang itu. Giliran ditanya apa nama bahasa? Ya bang mau to ina ana melambi, ina subuh atau tadi malam. Oh ya om ya to ta om ku kilala itu. Nah, bagaimana firman Tuhan itu kita hidupi, kita lakoni, kita lakukan dalam hidup kita, menginspirasi kita, mewarnai pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Hanya telinga saja yang mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar di telinga kiri. Berlalu seperti angin. Karena itu Rasul Yakobus menasihati gereja Tuhan atau jemaat Tuhan yang berada di perantauan atau diaspora, bahwa betapa pentingnya, karena tentu orang yang sudah percaya kepada Kristus sudah mendengar firman Tuhan, tetapi dalam kelakuannya, dalam tindakannya belum tentu sesuai apa yang sudah didengarkan, sudah dilakukan dalam kehidupannya. Rasul Yakobus mengandaikan, mengumpamakan seorang yang sedang mengamati mukanya di depan cermin. Baru saja ia memandangnya, kemudian ia pergi, lalu lupa seperti apa wajahnya
Ditanya pakai siapa kamu lipstick? Oh tayang ku kila ku pakai kanina tuh. Yang mana tong kujo kaca ku pakai kah? Kalau saya ada lipstick saya pakai. Tak mau ku kila lagi. Ya kalau saya lupa berarti ya hanya saya pakai doang begitu. Saya tidak tahu bagaimana seperti apa muka saya. Begitulah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak dilakukannya. Atau kita lebih mencondongkan hati kita kepada hal-hal lahiriah, lalu menomor berikutkan firman Tuhan, lebih memilih tradisi, aturan-aturan buatan manusia, tatanan-tatanan yang dianggap manusia itu benar, tapi belum tentu itu benar sesuai dengan ukuran firman Tuhan. Karena mungkin menurut kita itu sudah masuk akal. Sama seperti sasaran teguran Tuhan Yesus dalam Injil Markus tadi bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah karena itu dalam kitab Ulangan tadi Musa mengajar umat Israel untuk melihat kenyataan bahwa ketaatan pada firman Allah membawa kita kepada kehidupan. Itu janji firman Tuhan. Kalau tidak demikian, maka endingnya adalah kebinasaan. Musa menasihati umat Israel untuk mengingat, mengajar, melakukan perintah Tuhan dengan setia. Supaya apa? Sekali lagi, supaya hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan Baal Peor, kita bisa menjalani menikmati kehidupan ini. Ada tandingan Tuhan dalam dunia, apalagi sampai sekarang di dunia zaman now, dunia modern sekarang ini. Banyak sekali tandingan ilah-ilah modern. Salah satunya yang paling dekat dengan kita adalah apa? Apa yang paling dekat dengan saudara dan saya? HP. Namoy latama ke kamar mandi maleduka ya. Giliran di telepon, di kohalo, nabotok kita ulam. Kedengaran siraman air. Ternyata nabata mawes itu HP na. Betul-betul gila. Malaysia kita ina tama WC bak tu tama bak. Tidak ada pelakunya di sini le. Nah meta ko mikela. Meta siara Kanaden pelakunda. Iya memang benar bahwa HP ini salah satu alat media sosial yang paling ampuh untuk kita berinteraksi, berkomunikasi kapan saja, di mana saja. Sanggang duka kita HP di zaman sekarang. Kita akan tergilas, kita akan ketinggalan, kita tidak update dengan situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Menganga-nganga miki itu, tandai, mitandai rakanon. Telu kamu apa misan tuh? Tak kamu HP Android mi? HP kili-kili mana? Oh pantas. Ketinggalan informasi. Bukan berarti kita mau gagah-gagahan, tapi sangat ketinggalan juga kita kalau kita tidak memiliki itu. Tidak salah menggunakannya, tapi jangan disalahgunakan. Itu baik adanya. Kita bersyukur kepada Tuhan luar biasa. Teknologi, ilmu pengetahuan yang dianugerahkan Tuhan kepada yang menemukan, sehingga kita dapat berkomunikasi, berinteraksi dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kapan saja dan di mana saja kita berada. Tapi jangan kita kebablasan dengan itu. Saudara-saudara, firman Tuhan itu begitu dekat dengan kita.
kapan saja, di mana saja kita berada, kita bisa mengalami keintiman, keakraban dengan Tuhan melalui doa, melalui firman-Nya. Kalau HP kita mau HP kilik-kilik kita pulsalan, tak itu karena bisa dipakai, ya kan? Apalagi kalau Android tidak ada paketnya, aduh. Tapi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk mau dekat dengan Tuhan, itu sangat mudah di dunia modern sekarang ini, tapi bisa susah untuk dilakukan. Karena kita tidak ada hati ke sana, tidak memberi diri untuk menikmati firman Tuhan itu sendiri. Luar biasa manfaat firman Tuhan itu kalau kita hidupi. Semua yang kotor dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan akan mengendalikan kita ketika ada niat jahat untuk kita lakukan. Karena itu yang akan menginspirasi kita, mewarnai hidup kita. Itulah yang menjadi pandu kita, menjadi penuntun. Tak naya mana ke mas tambayang ki di kwa dinopak nete kadami puang lamenda di sulo sebia narorongan. Jadi terang di dalam kegelapan. Tapi ternyata nama nera apa ki memperangi kadang napung moto nama lilimbang siapa tu pikiran ta. Selalu negatif thinking. Ditiro tau nama bayu baru taruh itu tahu sih mak gereja. Kutiro na tas baru taruh ya. Yang mana yang menepogok tu jadi yuri. Atau jadi hakim bagi sesamanya padahal tak na sarjana hukum. Sidik-sidik. Saya pernah mendengar kok tidak apa-apa untuk kami sebagai pendeta, konsumsi pendeta, supaya juga persiapan ketika menyampaikan khutbah. Pada satu cerita, kisah seorang pendeta berkhutbah. Nah ya tuh khutbah na pimpiran bang mau narangi pendengar yang sama, khutbah yang sama. Nah pokok tak ya na sadar tunggu tajemaat jong, na sangat tak narangi pandita langan mimbar na kami. Na tole-tole bang ya teh khutbah na ibu pendeta doh. Kumbaya aku na ropa, ku kalau na bang. Iya, kalau menurut saya kalau mau cari sisi positifnya, kumbaya tempo nama persiapan. Bukan berarti saya mau membela diri pada posisi seperti itu. Kena morongkan deh di lasu-lasu bang namanya ipokado sule. Tapi ya bukan saya sih yang sanggahi itu. Nah kau masih itu pendeta domain aku mi. Oh berarti saya percaya diri itu saya kalau saya sampaikan. Matumber ya tu kadang napong motoke di tole-tole. Sedangkan di tole-tole belum tentu anggota jemaat mendengar. Coba kayak apa tuh pembacaan pertama nih nak? Dah mitiroy. Apa pembacaan pertama ini nak? Pokoknya ke satu Tidak semua sesegera itu secara spontan mengingat apa pembacaan tadi. Pembacaan Injil Markus. Kupokadang kami Markus berapa tadi? Markus? Mana apa di pokada? Nah aku belum tentu kuapala toh. Karena betul kadang napong moto ditole-tole. Kitab saja ada kitab ulangan kan? Ada kitab ulangan. Diulang-ulang supaya itu bisa tinggal di hati kita. Saat kita duduk, saat kita di jalan, saat kita tertidur, mau tidur, pokoknya nade mau lepeng tak tak kilale tole. Kelama maki. Nah kalau firman Tuhan ini kita hanya dengar saja, tidak tinggal di hati kita, di pikiran kita. Balai kompogoi sedangkan toro lampenan tete. Ya mau to mana emang kaki rangi kadang napong mantua. Mana joki pintu pagar. Nah mungkin kebetulan dan tutup tahu tu pagar. Hei, tak bang siapa bongi mi tutup mo.
Oh, nombo menaku manera apa kerangi kadang pong matua. Rampu ke intiro rice cooker laku manik. Una tay bang sibo obo na buda tipinde banua. Namoya la na patamaman na me kelam paduku piapi susi ke kami to na dolo na biti pa. Tak apa mau tak mau kamu mitanda itu dari itu temu. Anak milenial tidak tahu lagi tiup-tiup api di dapur kayu, pakai kayu. Bebu udah mau ya kande mama tamalu ke piatu temu lama nasu lele sama nasu dapo. Singke bang siami ki pernah lipat tamaman dari rice cooker satu tu bo barra atau na di nasu langan. Tapi kirina tu uka miki arah ata emosi miki ko. Tayo mata kilala itu karena pematonina. Seperti angin lalu. Kita bagaikan orang yang munafik. Menesule ke isi tenteng Alkitab. Palai ke Alkitab lansya. Kau poliu to? Wah, itu parah kamu langam meja na destek. Napa mau ya ladari to? Anak-anak barusan saja mendengarkan firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sulela ko banua. Tak basia na mestonda na HP mo na kapisak. Di kuah basi pitu piring. Ya sebentar. Tunggunya sampai besok pagi baru dicuci kalau dicuci. Jangan bersaksi dusta. Nih THP bisa duka jadi alat iblis. Firman Tuhan mengatakan jangan bohong. Kau di mana ini, Ira? Oh di supermarket dulu mak. Padahal malin ditusuk tak tandai banani malin. Padahal baru saja pulang dari ibadah, baru saja dengarkan YouTube firman Tuhan, baru saja berdoa bersama. Tapi setelah di luar rumah, oh saya nggak mau ya gayana tuh. Lain di rumah, lain di luar rumah. Padahal anak-anak waktu masih sekolah minggu, di rumah terang, di sekolah terang, di mana-mana harus jadi terang. Pakai lolo bang amile tahu kukilalai. Iya, di mana-mana terang. Masa ada tempat gelap, ada tempat terang? Anak Tuhan, ya kita mesti paham. Ada CCTV loh. CCTV di mana saja kita berada, dia ada melihat kita. Siapa CCTV itu? Tuhan tuh. Sekalipun mamanya, bapaknya tidak tahu. Kumombong meranani male lila tipiate. Male mak geng-geng motor. Tana tiro kami indo ambe mi tidak dilihat ayah dan ibunya. Tapi ada CCTV yang selalu berjalan. Kalau lampu merah ya ada juga CCTV di situ. Ya mana ki joki lampu merah tuh na tiro ki. Tetapi CCTV yang paten adalah Tuhan Yesus. Amin raka. Amin. Tak apa amin teh khotbah. Itu satu pak. Itu saja kalau kita ingat bahwa ada CCTV yang paten, yang abadi, bukan hanya di Indomaret, bukan hanya di gereja, bukan hanya di tempat-tempat kumpul-kumpul yang tidak beres, di mana saja, kapan saja, apa saja kita buat, Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan terus mengintimidasi kita. Karena dia adalah firman yang menerangi jalan kehidupan kita. Amin. Jadilah anak terang dimanapun. Jadikan firman Tuhan itu benar-benar menjadi terang pada jalan kehidupan kita. Jangan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya dalam hidup kita.
Jangan kira ya kita di gereja kita sedang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi belum tentu hati kita memuji memuliakan Tuhan. Bede mo kami tulang penami ana masai maro minta Ibu Pendeta doa agi mentoh. Da ana jadi kita pulangan. Tuhan tahu itu semua. Kita manusia terbatas. Kita manusia hanya menduga hati seseorang. Tapi ada yang lebih tahu. Seperti apa hati kita di hadapan Tuhan menjalani kehidupan ini dari hari ke hari. Kita sebagai anak-anak Tuhan berada dalam dunia, tapi kita bukan dari dunia. Kita diutus ke dalam dunia untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik, evangelium, kabar sukacita. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, yang besar di dalam Yesus Kristus. Yang sudah berkorban, yang sudah memberi dirinya. Bukan hanya setengah-setengah ia berikan. Ya ada apa di bentau di benasang rakatu bintu apa jo kaleta. Utai. Tuh sedangkan tuh si Bali biasa pantan deposito. Pantan ATM. Tuh si Bali mau teh belum tentu menyatu dia punya satu dia punya rekening. Benar tidak? Aku rangi banget Rita aku bisa pastikan. Pernah saya mendengarkan itu. Tetapi orang yang sudah bersatu di dalam Tuhan, menyatu di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dia akan berbuah lebat. Sesuai dengan kehendaknya. Buahnya bukan dari kita. Dari batang itu, siapa batang itu? Dia adalah Yesus Kristus. Yang akan menyalurkan buah itu kepada kita dan yang keluar adalah buah-buah roh yang baik, yang manis, yang mantap kita dengar, yang membangun, yang menginspirasi kita, sehingga membuat kita melangkah dalam kepastian. Sebab apa? Sampai kapanpun Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, sampai kapanpun di dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Oke? Tidak ada yang pasti. Ada peramal mengatakan tahun 2021 berakhir corona. Mana? Malah semakin jadi. Tetapi satu yang pasti janji Tuhan. Janjinya tidak muluk-muluk. Tuhan menjanjikan masa depan kepada anak-anak yang berjuang, yang tekun, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yeremia katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau mau diberkati andalkan Tuhan. Apa sih susahnya sebenarnya? Andalkan Tuhan. Supaya diberkati kita. Diberkati tidak berarti bahwa kita menganut teologi kemakmuran. Mengikut Yesus kaya raya. Sukses terus. Tidak akan pernah cooling down, akan selalu naik down, akan selalu di atas. Tidak begitu. Yesus sendiri sudah memberikan teladan yang memberikan dirinya mengalami jalan sengsara yang ditempuhnya. Tapi ia taat dan setia kepada Bapaknya. Dia tidak hanya mendengar suara Bapaknya, tetapi melakukannya sampai di atas kayu salib. Dan pada akhirnya karena ketaatannya mengalami kemenangan, membuat saudara dan saya menjadi menang dalam kehidupan ini. Tidak berarti bahwa kita steril dari berbagai persoalan tantangan kehidupan. Kita setiap saat meninggal, berduka, kehilangan, keterpurukan, masalah ekonomi, masalah masa depan. Jangan putus asa. Berjalan terus. Sekalipun secara kasat mata kita tidak melihat Yesus, kita tidak langsung memegang tangan Yesus, tapi kita percaya bahwa Dia adalah roh dan kebenaran yang tinggal dalam hati setiap orang yang membuka hidupnya, yang memberi dirinya. Roh itulah yang lebih besar, yang berkuasa dalam hati kita, dalam hidup kita.
Kalau tidak salah 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan roh Allah yang ada dalam diri kita lebih besar, lebih dahsyat daripada roh yang ada di luar diri kita. Yang mau tuh semangati bang nak, mau karena malam biasa batang kaleku, tang pakulin nak, tang mau pu tu tangga aku, pokade tujuan na penangku, tang sirundunan tas udah pudukku. Tapi saya percaya bahwa roh Allah dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di luar termasuk corona. Saya tetap berusaha menjaga kesehatan. Tak edu kata pabelle, tak edu kata macapa, tak edu kana tawang kuma di kuah jurang inde tejo tingayo tatama nah kampai sia ada apong matua lama lebang mulako. Itu namanya mati konyol mencobai Tuhan. Kita diberikan akal pikiran untuk kita pakai. Kita diberi hikmat supaya kita bisa menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Ya rekolete maskerku sabaku ko membela-bela siana jome kamu. Toh? Yang kumen kalau dah kok lah ku pakai sule. Iya. Kita saling menjaga satu dengan yang lain. Jadi kita tidak hanya mendengarkan pemerintah pakai komi masker, tapi kita sendiri itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah aturan, bukan sebuah paksaan bagi kita. Kalau kita anggap itu sebuah kebutuhan, mau tak tadi suah tapi kila laki bang, kayaknya kurang pede juga kita keluar rumah kalau kita tidak pakai masker sekarang. Itulah gaya sekarang. Peradaban sudah diputar balik oleh corona. Tetapi tidak berarti bahwa kita kehilangan prinsip, kita kehilangan pemaknaan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berusaha dalam kehidupan ini untuk terus berusaha mendengarkan firman Tuhan, melakukannya di dalam hari-hari kehidupan kita. Dalam bagian firman Tuhan yang lain, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bisakah kembali nanti dihafal untuk sekarang? Mungkin tak. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan hanya orang yang berseru-seru, bukan tutupnya tambah-tambah ya. Kita disebut orang yang sudah percaya, orang Kristen, tapi dalam hidup kita tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi ketika kita menuruti firman Tuhan membuat kita melangkah dalam sebuah komitmen, dalam sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan memiliki filter yang kokoh, yang kuat, yaitu firman Tuhan. Kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita memiliki sikap kritis untuk memilih, untuk mendalami firman Tuhan sebagai kriteria satu-satunya kebenaran mutlak yang akan terus-menerus mempengaruhi orang lain, mempengaruhi diri kita, mengubah hal-hal yang negatif menjadi positif, mengubah hal-hal yang tidak berkenan menjadi berkenan di hadapan Tuhan, supaya semakin menjadi jelas bagi dunia bahwa firman Tuhan memiliki kuasa dan akan terus menyelamatkan jiwa kita apabila kita tetap berpegang teguh kepadanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam saat teduh ini, kita kembali merenungkan untuk diri kita bagaimana kehidupan kekristenan kita. Apakah kita sudah benar-benar bercermin kepada kebenaran firman-Nya?
Apakah kita sudah melakoninya dalam hidup kita? Apakah kita mampu taat dan setia mengikutinya? Sehingga kita tidak hanya sebagai pendengar, tetapi yang dikehendaki Tuhan adalah melakukannya di dalam hari-hari hidup kita, supaya kita hidup olehnya. Amin. Kita kembali berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya dari segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mengimani dan mengakui 12 pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan secara bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nats penuntun. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Kita iringi dengan menyanyikan betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa
Kita masuk dalam syafaat ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya bersyukur waktu anugerah-Mu Engkau karuniakan bagi kami. Di dalamnya kami sudah menikmatinya, menikmati persekutuan dalam roh dan dalam kebenaran. Kami telah mengangkat puji-pujian kepadamu. Kami juga telah menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan yang sudah kami berikan melalui pundi, persembahan anggota jemaat dalam berbagai situasi dan keadaan yang mereka alami. Baik itu sekalipun dalam duka, mereka menyatakan rasa syukurnya kepadamu bahwa mereka mampu melewati duka itu karena Tuhan. Juga dalam berbagai ungkapan syukur karena sukacita, karena berbagai bentuk berkat-berkat Tuhan yang mereka terima dalam kehidupan. Kiranya Engkau berkenan menyambutnya menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa dalam sorga, pada saat ini pula kami sungguh datang membawa kepadamu akan beberapa kekasih-kekasih kami yang sedang dalam pergumulan berat karena sakit penyakit. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah, yang sedang diisolasi mandiri. Sebagaimana dalam warta jemaat ada 19 orang. Ada Nenek Dea atau Nek Ilo di Seriti, Bapak Penatua RSA Umbas. Bahkan kepadamu lah kami bawa akan semua yang sakit, dimanapun dalam keadaan apapun saat ini yang mungkin kami tidak ketahui keberadaannya. Kami mohon ya Allah, oleh jamahan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa kesembuhan, kuasa yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya, akan terus menjamah mereka, bahkan menguatkan iman mereka untuk tetap kuat berpengharapan kepadamu menjalani hari-hari mereka. Untuk orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan berikan pengharapan dan semangat untuk menjalani hari-hari hidup mereka, untuk tetap tekun dekat dengan Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk segala rencana usaha pekerjaan yang dilakukan oleh segenap anggota jemaat-Mu. Tuhan berkati segala jeripaya mereka. Kiranya tidak sia-sia di dalam Tuhan. Untuk yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Untuk yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan menunjukkan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman di dalam Tuhan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka masih labil. Tuhan kiranya tetap topang mereka, beri pengharapan, berikan semangat untuk belajar mengisi hari-hari kehidupan yang mereka jalani untuk hal-hal yang berguna demi menggapai cita-cita harapan masa depan yang cemerlang yang akan Tuhan karuniakan bagi setiap anak-anak-Mu yang selalu berserah diri mengandalkan Engkau dalam segala keadaan, dalam segala situasi apapun. Bapa dalam sorga, pelayanan yang akan dilakukan sepekan, Tuhan berikan kami hikmat, kesehatan dan kekuatan sebagai kawan sekerja-Mu dalam menata pelayanan. Kiranya semuanya berjalan dengan baik. Jemaat Tuhan menerima pelayanan sekalipun dalam kondisi yang terbatas. Dan di dalam semuanya itu nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Demikian sebagaimana yang diwartakan rencana pemberkatan nikah. Tuhan kiranya memberkati niat yang indah bagi anak, bagi saudara kami. Kiranya pada waktu yang sudah direncanakan Tuhan berkenan dapat berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga yang sedang berada dalam masa-masa duka, keluarga almarhumah Merliani Dani, keluarga almarhum Bapak Dr. Andus Sirmia Madeten, keluarga almarhum Bapak PT Palangan, keluarga almarhum Ismerda Lebang. Ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Bapa kami bawa akan keberadaan keluarga dalam menjalani masa-masa duka cita, kehilangan orang-orang yang kami kasih dan yang mengasihi kami. Tuhan berikan kami kekuatan dan penghiburan.
Engkaulah yang menjadi sahabat yang sejati. Engkaulah yang mengisi kekosongan hati kami yang kehilangan. Bapa dalam sorga, kepadamu juga kami bawakan tim COVID, Satgas COVID, dari pusat hingga ke daerah bahkan di tengah-tengah jemaat kami. Pemerintah bangsa dan negara kami, semua elemen masyarakat yang turut ambil bagian yang berperan aktif dalam memutus mata rantai virus ini. Engkau karuniakan kami kesehatan, kekuatan, hikmat dan kemampuan untuk dapat menata menjalani hari-hari kami, supaya kami semakin bijaksana, supaya kami semakin dekat dengan Tuhan, supaya kami semakin takut kepadamu, menata kehidupan ini dalam perkenanan-Mu saja. Sebagaimana firman-Mu, kiranya kami lakoni dalam kehidupan kami, tidak hanya kami dengar begitu saja. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami menjalani hari-hari kami dalam segala situasi dan dalam segala keadaan yang kami alami. Bapa dalam sorga, kepadamu-lah kami meletakkan seluruh harapan kami. Rencana-rencana kami, baik secara pribadi dalam keluarga kami masing-masing, dalam persekutuan kami sebagai jemaat Tuhan. Kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan pemulihan dunia ini. Engkaulah yang berdaulat di atas segalanya. Ini doa dan pengharapan kami, penyerahan diri kami kepadamu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami datang kepadamu berseru dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa, kami bersyukur, kami berserah kepada Bapa di dalam sorga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri dan kita menaikkan pujian syukur kita dari NKB 195, Kendati Hidupku Tentram. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pergilah, lakukanlah segala tugas yang telah Tuhan percayakan kepadamu. Jadilah pelaku firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu, agar kehadiranmu menjadi berkat bagi sesama. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita nyanyikan nyanyian syukur. Kusuka menuturkan. Cerita Tuhan Yesus
Demikian ibadah kita. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini.